Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Lutfi Maulana dari perwakilan kelompok 4. Akan berlaku sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai konstruktivisme kognitif, di mana kelompok saya ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu adalah Nur Aziza Ibrahim, yang kedua adalah Dinda Fadila Ramadhani, yang ketiga adalah Andi Ahmad Lutfi Maulana yaitu saya sendiri, dan yang terakhir atau yang keempat ada Saudara Rafli Anugrah Himawan. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya berikan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Nur Aziza Ibrahim untuk memaparkan materinya. Baik, langsung saja pertama yaitu konstruktivisme kognitif, sebuah pendekatan pembelajaran yang dimana konstruktivisme kognitif merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan bukanlah sekedar transfer informasi dari guru ke siswa, melainkan dibangun secara aktif oleh siswa sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dengan pandangan ini, siswa bukanlah wadah kosong yang setiap diisi dengan informasi, melainkan pembangunan aktif dari pengetahuan mereka sendiri. Baik, adapun tokoh-tokoh penting dalam konstruktivisme, yaitu salah satunya adalah Jean Piaget, berpendapat bahwa anak-anak tidak hanya menyerap informasi, tetapi membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan. Ia mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan kognitif yang berbeda. Selanjutnya itu Lev Vygotsky juga memberikan kontribusi signifikan dengan teorinya tentang zona perkembangan proksimal atau ZPD. Menurut Vygotsky, pembelajaran terjadi paling efektif ketika siswa diberikan tantangan yang sedikit di atas kemampuan mereka saat ini, dengan bantuan dari orang yang lebih berpengalaman. Konstruktivisme kognitif juga dipengaruhi oleh perkembangan psikologi kognitif yang menekankan pada proses mental seperti persepsi, perhatian, ingatan, dan pemecahan masalah. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak pada cara kita memandang pembelajaran dan pengetahuan. Konstruktivisme kognitif memberikan perspektif yang lebih holistik tentang pembelajaran. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman, interaksi sosial, dan konstruksi aktif pengetahuan dalam proses pembelajaran. Meskipun ada beberapa kritik, konstruktivisme kognitif tetap menjadi salah satu paradigma pembelajaran yang paling berpengaruh pada saat ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Aziza Ibrahim atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya langsung saya serahkan kepada pemateri kedua kita yaitu Dinda Fadila Ramadhani untuk memaparkan materinya. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Dinda Fadila Ramadhani. Di sini saya akan menjadi pemateri kedua, sekaligus akan membawakan 2 materi. Nah, materi yang saya akan bawakan itu tentang apa saja prinsip-prinsip utama yang ada pada konstruktivisme kognitif, dan juga bagaimana cara kita mengaplikasikan konstruktivisme kognitif ini dalam pendidikan. Nah, baik. Kita ke prinsip-prinsip utama konstruktivisme kognitif terlebih dahulu. Jadi ada 3 prinsip utama yang ada pada konstruktivisme kognitif. Yang pertama itu adalah proses adaptasi. Proses adaptasi ini melalui asimilasi dan akomodasi. Nah, menurut Suparno pada tahun 2001, dia mengatakan bahwa asimilasi ini adalah proses di mana individu itu bisa mengintegrasikan informasi ataupun pengalaman baru ke dalam skema kognitif yang sudah ada sebelumnya, sehingga hal itu bisa memungkinkan suatu individu untuk memahami informasi baru berdasarkan pengetahuan yang mereka telah miliki. Nah, tapi akomodasi, di sisi lain, akomodasi itu adalah suatu proses di mana individu bisa menyesuaikan atau mengubah skema kognitif yang sudah ada untuk mengatasi informasi ataupun pengalaman baru yang tidak cocok dengan pengetahuan sebelumnya. Sehingga ada penelitian baru oleh Lorenzo pada tahun 2016, dia mengatakan bahwa interaksi
antara asimilasi dan akomodasi ini memainkan peran penting dalam proses konstruksi pengetahuan, di mana individu itu berusaha untuk mencapai keseimbangan ataupun equilibrium antara informasi baru dan struktur kognitif yang ada. Oke, yang kedua adalah prinsip utama yang kedua, yaitu tahapan perkembangan kognitif Piaget. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama adalah sensori motor, kemudian yang kedua adalah praoperasional, yang ketiga adalah operational concrete, dan yang keempat adalah operational formal. Tetapi ada penelitian baru dari Laurencio pada tahun 2016 juga dia mengatakan bahwa tahapan-tahapan ini itu dapat bervariasi tergantung pada budaya dan konteks di mana individu itu tumbuh dan berkembang. Oke, kita masuk ke prinsip yang terakhir, yaitu ketiga, yaitu prinsip utama dari konstruktivisme kognitif ialah konsep ekuilibrasi atau equilibration, di mana menurut Piaget pada tahun 1977 dia mengatakan bahwa ekuilibrasi ini adalah proses penyimbangan antara asimilasi dan akomodasi yang memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sedangkan kata Shum pada tahun 2012 dia mengatakan bahwa proses ekuilibrasi ini mendorong perkembangan kognitif dan membantu individu untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks dan akurat tentang dunia. Nah, mungkin itu saja mengenai prinsip-prinsip utama yang ada pada konstruktivisme kognitif. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita mengaplikasikan konstruktivisme kognitif ini dalam pendidikan. Nah, untuk menerapkan konstruktivisme kognitif dalam pendidikan, itu ada beberapa cara. Yang pertama, yang kita harus ketahui bahwa konstruktivisme kognitif ini menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun melalui proses mental internal. Untuk mengaplikasikan konstruktivisme ini ke dalam pendidikan, itu kita bisa melakukan beberapa penerapan. Yang pertama dengan melakukan pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Jadi, pendidik itu bisa melakukan pembelajaran berbasis project ataupun pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Kemudian, pendidik juga bisa menggunakan manipulatif dan aktivitas hands-on untuk memperkuat konsep-konsep abstrak. Serta, pendidik juga bisa mendesain kurikulum yang mengintegrasikan aktivitas yang mendorong eksplorasi dan refleksi siswa. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan untuk prinsip-prinsip utama dari konstruktivisme kognitif dan bagaimana cara menerapkan konstruktivisme kognitif ini dalam pendidikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali kepada saudari Dinda Fadila Ramdhani. Dan untuk yang terakhir, yaitu pemateri ketiga, saya langsung saja serahkan kepada saudara Rafli Anugrah Himawan untuk memaparkan materinya. Silahkan. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang kritik terhadap konstruktivisme. Kritik ini terbagi menjadi 3, yaitu kesulitan dalam penerapan teori, yaitu konstruktivisme kognitif menekankan pada pembentukan pengetahuan yang bersifat individual dan subjektif berdasarkan pengalaman setiap individu. Namun, dalam praktik pembelajaran, hal ini dapat menyulitkan guru dalam menyediakan informasi yang terstruktur dan dapat diakses oleh seluruh siswa. Yang kedua itu ada kurangnya standarisasi dalam penilaian. Konstruktivisme kognitif menekankan pada proses belajar individu, sehingga penilaian cenderung bersifat subjektif dan kurang terstandarisasi. Hal ini dapat berdampak pada ketidakadilan dalam pemberian nilai dan kesulitan dalam membandingkan capaian belajar antar siswa. Ketiga, ada tantangan dalam menilai pembelajaran. Konstruktivisme kognitif menekankan pada proses konstruksi pengetahuan yang bersifat individual, sehingga dapat sulit bagi guru untuk menilai pembelajaran secara objektif. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan capaian belajar yang kurang optimal. Berikut, aplikasi
konstruktivisme dalam pendidikan. Konstruktivisme ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada konstruktivisme sosial, itu meliputi pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, dan scaffolding. Yang kedua ada konstruktivisme individu. Ini bersangkutan dengan pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Yang ketiga ada konstruktivisme kognitif. Aplikasi ini menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah, penggunaan manipulatif dan aplikasi hands-on, desain kurikulum yang mengintegrasikan aktivitas yang mendorong eksplorasi dan refleksi siswa. Nah, oke, baik, terima kasih kembali kepada Saudara Rafli Anugrah Himawan. Materi yang dipaparkan Saudara Rafli Anugrah Himawan merupakan akhir dari materi yang akan dipaparkan oleh para presentator dari kelompok saya atau pemateri dari kelompok saya. Nah, sedikit tambahan dari saya sebagai moderator, yaitu sedikit kesimpulan untuk teman-teman dari apa yang telah dibahas pada presentasi kali ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memfokuskan pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, perlu dilakukan upaya untuk memahami lebih dalam tentang teori konstruktivisme kognitif dan penerapannya dalam praktik pendidikan. Nah, selain itu, perlu ditemukan juga solusi atas tantangan yang dihadapi dalam menerapkan konstruktivisme serta dikembangkan praktik terbaik dalam pelajaran atau pembelajaran konstruktivistis. Nah, mungkin itu saja dia hasil pemaparan materi dari kelompok saya, kelompok 4, yang membahas mengenai konstruktivisme kognitif. Adanya salah kekurangan dari teman-teman dan juga saya mohon maaf mewakili teman-teman tersebut. Saya Andi Ahmad Maulana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.